desa-desa yang ada di Moncopat atau Moncolimo itu, desa utamanya berpasaran Kliwon. Kemudian desa di selatan dari desa yang berpasaran Kliwon itu sebagai desa satelit, dia berpasaran Pon. Kemudian di sisi barat, di sisi barat itu Pon, kemudian di utara itu Wagi, di timur itu Legi, dan di selatan itu Pahit. Kenapa saya menyoroti ini? Terus terang saya tidak tahu apakah di sepanjang aliran sungai Progo itu masih tersisa desa-desa yang memiliki pasaran-pasaran tertentu seperti itu. Nah, misalnya ada, berarti kemungkinan untuk bisa ditelusuri desa-desa itu, dan kemudian desa-desa induknya itu desa apa, berada di mana, yang kedepannya mungkin akan bisa menjadi desa-desa pendukung ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tadi di awal ketika ngobrol-ngobrol di sana, penyeberangan Kali Progo yang menggunakan perahu gedek itu, yang dari sisi barat Progo itu lebih banyak membawa hasil bumi, sementara yang dari sisi timur itu membawa pakaian dan yang lain-lain. Nah, misalnya bisa dipetakan, dipolakan desa-desa seperti itu, kemungkinan untuk menjadi desa-desa pendukung pangan misalnya, atau desa-desa pendukung ekonomi, kegiatan ekonomi yang mungkin di masa sekarang memang sudah sangat berbeda dengan adanya jembatan, dengan adanya jaringan transportasi yang lebih baik. Tapi paling tidak pemetaan-pemetaan itu bisa menjadikan antar desa itu menjadi lebih kuat lagi. Saya lebih menyorotinya ke seperti itu. Tadi sudah disinggung bahwa ada desa dengan pasaran Paing. Saya tidak tahu desa mana lagi yang berpasaran Pon, Kliwon, Legi, dan segalanya lah. Mungkin dengan usaha yang telah dilakukan oleh Mas Oni dengan perahu gedek tadi, dengan beberapa sisa-sisa ingatan masyarakat di mana tempat penyeberangan itu ada, mungkin ini bisa dihubungkan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti akan bisa dibingkai lebih jauh oleh Mas Wahyu Wijaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Lurah, terima kasih yang saya hormati, Pak Dukuh, Bapak Ibu sekalian, Mas Soni, Mbak Gun yang saya hormati. Yang pertama tentu kami mengucapkan selamat. Destinasi Bendo sudah berusia 4 tahun, itu kalau ngerewangi ngancani sejak awal sampai sekarang, kalau selamanya. Jadi selamat. Lajeng Sangga Nareswari juga selamat, setahun sudah berkarya. Ini menjadi momentum bagi kita untuk melangkah ke depan agar lebih maju. Dan selamat yang ketiga untuk Mas Soni yang sudah memulai menerbitkan buku. Terus kalau saya orang sejarah, itu ada 3 tahap untuk melacak sebuah sejarah, namanya rekonstruksi. Yang pertama itu yang dilakukan Mas Soni. Jadi Mas Soni itu mendokumentasikan cerita-cerita rakyat yang ada di sepanjang Kali Progo. Jadi semua cerita itu masih tersimpan di memorinya masing-masing, namanya memori kolektif masyarakat. Meniko yang kalau tidak disimpan kemudian ditulis, didokumentasikan, hilang. Kalau sedo hilang semua. Misalnya kulo nate maca sejarah agresi militer Belanda utawi sebelumnya, sejarah pembentukan Selokan Mataram, maksud dalam kaping songo tahun kamu sekali. Itu tahun 2015 saya di kawasan Jayegan, Moyudan, Godeyan itu tinggal 3 orang. Sekarang dah situ semua. Untuk masih sempat saya wawancari, kita dokumentasikan, kita rekam. Sekarang udah nggak ada lagi semua. Jadi kalau
Bapak Ibu ingin manusia yang sepuh, kagungan engetan tentang bendo, tolong diceritakan, direkam. Jadi langkah pertama namanya sejarah lisan. Ya. Sejarah lisan itu mendokumentasikan apa yang tersimpan dalam memorinya masyarakat. Bendo harus disimpan, ditulis. Nanti masalah kebenarannya, masalah cerita dia nanti. Yang penting diselamatkan dulu, ditulis kemudian, baru kemudian kita carikan referensi. Terus begitu sejarah itu bergerak terus. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan nama-nama toponim, nama desa. Bendo itu mesti jenenge wit. Bedok itu bisa macam-macam, bisa seperti wedung atau apa gaman. Nek bendo berarti wit. Itu semua, hampir semua perdukuhan yang lama, pocong, bendo, itu semuanya dari asal-usul nama tanaman. Nah ini juga perlu diselamatkan. Jadi asal-usulnya pikun kok bendo sampai di sini. Tadi Mas Nurdin sampun cerita banyak tentang sejarah. Lalu yang ketiga, Mbah Gun ini masalah arkeologinya. Tinggalannya apa? Ini makam. Bisa dilacak dari lisannya, bisa dari ceritanya, bisa dari macam-macam, bisa dari apalagi yang tersisa tadi ada Linggayoni dan sebagainya. Itu menjadi artefak itu benda peninggalan sejarah yang bisa kita ukur, kita lihat, kita pastikan usianya berapa. Nah, yang keempat baru kemudian dengan referensi atau sumber sejarah, dokumentasi. Jadi para leluhur dulu nyimpen peristiwa sejarah itu dengan tulisan. Nah, 4 tahap ini yang kemudian merekonstruksi sejarah terus pundi itu asli nikun. Jadi semakin lengkap data yang kita baca, kita teliti, semakin lengkap cerita nikun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, masalah sungai. Lepen Progo, Kali Progo ini Mas Tony sudah nulis ini sungai purba. Sudah ada jauh ribuan tahun yang lalu. Mata airnya ada di Sindoro Lare Sumbing, ada juga dari Merapi. Nah, di sepanjang sungai, tadi Mbah Gun sudah menceritakan bagaimana di sepanjang sungai itu banyak desa. Itu memang benar. Jadi sepanjang bantaran sungai itu menjadi tempat paling strategis untuk membuat komunitas. Terus melalui Brantas, Bengan Solo, Musi, Kali Progo itu pasti di tepinya ada komunitas. Buatan kerajaan juga bisa. Ini jadi Majapahit itu Brantas, Sriwijaya itu Musi. Bengawan Solo itu Mataram Hindu sudah lama. Nah, di sepanjang itu masih ada jejak-jejak yang bisa kita temui. Mbah Gun sudah meneliti beberapa artefak yang ada di sepanjang itu. Misalnya pun, Temcerang Borobudur itu ada desa Wanurejo. Wanurejo itu ada yang berpendapat berasal dari kata Wanua dan Rejo. Wanua itu desa. Makanya ada prasasti Wanua. Itu prasasti yang berkaitan dengan desa. Rejo, mesti Rejo tentang makmur. Tinggalannya menjadi desa Wanurejo. Benarkah itu? Itu nanti diteliti. Tetapi bahwa itu di tepian Sungai Elo, Bogowonto, Kali Progo itu benar. Dan biasanya pun tepi sungai mesti ada jejak-jejak candi. Teng Jogja itu ada 7 sungai yang legenda. Progo, Winomo, kemudian Cote, Bedok, kemudian Tambak Boyo, kemudian baru Opak. Ada 7 sungai yang masuk semua ke Jogja. Hanya Jogja yang punya spesifikasi dibelah oleh 7 sungai. Sejarah berikutnya dari Progo sampai Opak itu kemudian kita kenal sebagai Matarum. Ya. Terus ini menjadi penting. Kenapa? Karena ini menjadi batas wilayah geografis. Nah, biasanya pun piai pesisiran itu juga akan punya perbedaan dengan yang ada di dalam pusat pemerintahan. Ini penting. Jadi nanti kenapa kok di sini dulu katanya ada dermaga misalnya pun pernah ditemukan pilar-pilar dermaga. Mungkin. Jadi tadi Mas Yoli juga sudah bilang dulu ada zaman Bahari. Jadi nek kon Demak arep ning rene iki cukup lewat Kali Progo juga bisa. Betul. Ya. Jadi Bahari bukan hanya berkaitan kalian laut. Bahari itu budaya sungai juga bisa. Apalagi Sungai Progo tidak hanya seperti sekarang, dulu ratusan kilometer. Sebagai perbandingan, Kali Bedok
sing Pesanggeran Nambar Ketawang. Pesanggeran Nambar Ketawang itu cikal bakalnya Keraton Jogja. Ketika Pangeran Mangkubumi membangun Pesanggeran di Nambar Ketawang itu luasnya 200 meter. Saat ini tinggal hanya berapa meter tuh. Nah, bayangin ya, zaman Kali Progo waktu itu berapa ratus meter. Milo nek tadi ini digenser, maklum apa kita paham. Yeah. Nah, biasanya pun itu kemudian ada sedimentasi yang bergerak. Terus sungai itu kemudian menjadi transportasi, Mas Bahgun tadi sudah menyampaikan, menjadi pusat perekonomian perantara dokumen apa perdagangan komoditas dan sebagainya. Sampai kemudian terbentuk desa-desa di sepanjang pesisir apa kali. Ini penting. Makanya Jogja itu kemudian Ireng Selatan menjadi tempat pawiyatan. Karena sejak zaman dulu poro Brahmana, poro biksu, itu tinggalnya ada di tepi sungai tapi Ireng Selatan. Kenapa di selatan? Karena utara ada Merapi. Ya, jadi ini penting karena nek ditarik berarti apa hubungannya karo Jogja sebagai kota pendidikan ada. Karena semua para Brahmana, para bikuni itu ada di membuat padepokan atau namanya apa asrama itu ada di tepi-tepi sungai. Misalnya pun Candi Sari itu asrama. Jadi asrama itu kata-kata lama yang sampai sekarang masih ada. Nah, bergerak lagi Pangeran Panembahan Senopati, Sultan Agung, kemudian sampai Pangeran Diponegoro itu menempatkan Progo sebagai perhitungan utama strategi militer. Bukti ini pun apa? Teng Celak Dekso itu ada dusun Semaken. Di Semaken itu ada masjid Sunan Kalijogo. Nah, di Persani Dukuh Semaken Banjarnegara itu strategis sekali posisi ini pun. Ini ada Kali Progo, di sana ada Kali Tinalah. Ini kalau musuh datang pasti kelihatan dari Semaken. Makanya kemudian Diponegoro itu punya apa istilahnya pun gua itu di Seriti Kalian Upas itu di sebelah barat Dekso, jadi masuk ikon sampun Korup Pendowo Harjo. Jadi Diponegoro dilantik sebagai Sultan Eru Cokro Tanah Jawa itu di gua Upas Seriti di dekat Tinalah. Nah ini berarti apa, desa-desa kita itu menjadi desa yang tadi Bagun sudah sering terjadi interaksi antara manusia dengan manusia dalam hubungan perdagangan, dalam syiar, dalam apapun, peperangan dan sebagainya. Nah ini penting untuk mengidentifikasi, ini diawali oleh Mas Oni. Jadi ini penting untuk merekonstruksi itu membangun kembali. Jadi awalnya di Piyambak itu orang teko-teko ujuk-ujuk, tetapi ada cerita lama yang berkembang. Ini penting. Terus saya tetap mensupport, ya, monggo nanti apapun. Nek kulo melihatnya ini baru 4 tahun, 3 tahun lagi semua baru terbuka 7-8 tahun, jadi kita perlu waktu sekira-kira sewindu lah. Semuanya akan terbuka insya Allah. Jadi nggak usah buru-buru Mas Nurdin ya, jadi kita mengalir saja, nanti pasti akan keluar semua. Dan kerja budayanya ini orang bayar nih Mas Oni gitu. Jadi tuntutan, jadi tuntutan nuraninya sendiri untuk mendokumentasikan. Ya, jadi ini penting, makanya monggo nanti kita tetap berproses terus. Monggo tekan tempoe gawe mesti buka kabeh. Saya pernah diajak Mas Duko untuk berputar di beberapa rumah penduduk, ada banyak pusaka. Itu juga bukan kebetulan. Saya mendampingi desa Pucung, Kelurahan Pucung di Giri Subo sana. Itu juga desa pelarian. Jadi gunung apa Pegunungan Seribu itu dulu apa Bengawan Solo itu melakukan ngidul, Sadeng. Muaranya Sadeng. Kalau ada gerakan tektonik munggah, Bengawan Solo ini jadi ngetan ngalor yang Gresik. Akhirnya ini menjadi Bengawan Solo Purba. Nah di bawah lembah Bengawan Solo Purba itu wonten dusun namanya Wotawati. Sampai saya masuk itu nggak mau membuka tradisi sejarahnya, adatnya nggak mau. Saya kemudian saya ditugaskan oleh Bangpol DIY, masih di sana. Kita buka pelan-pelan, ternyata di sana pelarian Majapahit semua. Buktinya kok keris. Keris itu Majapahit punya khas sendiri. Kita buka, kemudian kita kira budaya kita. Karena harus dibuka, itu dibuka. Nanti mungkin besok salah satu di antaranya boleh kita kirap, Mas Duko. Besok insya Allah kita habis Jumatan kita kira budaya, nyuwun ngambil senjata. Karena itu baca dibuka, gue terus dikirap hukum
bendo atau dia muga-muga dadi berkah karena wis mulai buka pintune gitu ya. Jadi ini bukan masalah klinik, tapi memang begitulah siklus alam semesta selalu membuka waktunya sendiri. Dan kita ini hanya bolo gedubal nanti Pak Mas juga saya ngendika bolo dupa gedubal gitu ya. Kalau mau ngewang-ngewang mawon itu muga-muga manfaat ya. Terus kita dari dari luar bendo bahkan luar Trimurti, luar Bantul meneremen gitu. Bendo selalu bercahaya dengan kegiatan, dengan energi positif, dengan aura positif, pasti akan menyedot semua kebaikan-kebaikan dan memberikan kebaikan juga. Jadi harus jadi kita memang tugasnya hanya memberikan kebaikan. Jadi nanti ngaten kira-kira pancingan atau apalah namanya serasian ngomong kosong lah. Ini bagi kita orang-orang sejarah, orang ekologi semua bisa dilacak dan itu perlu waktu, nggak bisa. Iki mesti ini nggak bisa. Ujuk-ujuk nggak buatan sakit. Mesti orang prosesnya laku nih gitu ya. Bisa lah, wong kiai leluhur itu mesti kuat laku nih kok tekan berdua mesti orang makna gitu. Ya, kalau asli bayat kenapa sampai sini mesti ya ini gaduhannya rumah sedikit kan betul. Jadi nyambung. Kalau beliau sak ngandapis makam Sunan Pangandaran. Nah, terus ini sebagai ya tawaran mohon lah kita ngobrol-ngobrol urip ke roh. Jadi desa kene roh budayane urip insyaallah berkah. Nek wis ora ngopeni roh budayane isine mung dredah karo paduton. Jadi monggo kita memelihara menyalakan malam ini kita menyalakan lagi rohnya, apinya dinyalakan, api sirah dinyalakan. Insyaallah di semisal padang berkah saya ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ingkang wonten atur pangandikan kawula semanggaken. Kirane moderatornya ganti. Monggo Bapak.